Bab 1771, Air Cabai Bangku Harimau. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Anlu tidak menyukai nada perintah itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga tahu alasan mengapa orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Sekarang setelah ini terjadi, bukanlah ide yang baik untuk membuat orang lain marah lagi. Memikirkan hal ini, berkata, apa yang ingin kamu ketahui? Kamu dan Lin Baochang benar-benar teman pria dan wanita. Zhang Yu bertopeng. Ya, Anlu mengangguk sebentar ketika dia mendengar kata-kata itu diam. Bagus. Sekarang setelah kamu mengakui bahwa kalian berdua adalah teman pria dan wanita, kamu hanya dapat dianggap tidak beruntung sekarang. Saudara-saudara, kirim dia ke jalan. Nada bicara Zhang Yu terdengar dingin, sepertinya tidak berbicara tentang hidup dan mati seseorang. Ketika Anlu mendengar ini, dia menyebutkan tenggorokan dan matanya. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja mengakui hubungannya dengan Lin Baochang, dan pihak lain bahkan tidak mempertimbangkannya, dan segera memerintahkan untuk bunuh diri. Hal ini tentu saja membuat Anlu menyesal telah berjanji untuk membantu Lin Baochang. Bagaimana bisa dikatakan bahwa operasi dua orang ini juga merupakan operasi pribadi? Bagi orang biasa, Lin Baochang telah dikhianati saat ini, tetapi Anlu mengatakan bahwa dia juga merupakan pasukan khusus. Meskipun dia seorang wanita, dia juga merupakan tipe wanita dengan tekad yang relatif kuat. Oleh karena itu, dia tidak menjual Lin Baochang. Mungkin Bai Wei dan Lin Baochang sedang sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Atau pihak lain hanya menakut-nakuti diri sendiri, tidak perlu membodohi diri sendiri. Apa yang kalian lakukan? Belum siap. Zhang Yu melirik Wu Jie saat ini, berkata dengan sedikit tidak senang. Bos, menurutku cewek ini sangat cantik, terlalu langsung sampai mati terlalu boros. Berbicara tentang ini, wajah gemuk Wu Jie sedikit memerah. Kau tahu, ini adalah kalimat yang disiapkan oleh Zhang Yu untuk mereka. Biasanya itu tidak pernah dikatakan, jadi sangat aneh untuk mengatakannya. Segera, berdeham dan berkata, lihatlah apakah kamu dapat menyegarkan saudara-saudaramu. Sekali lagi, Zhao Zijun dan Ge Wenhui keduanya tertawa ketika mereka mendengar ini. Jika tidak sedikit orang yang mengenakan topeng, mereka akan membiarkan Anlu melihat isinya. Zhang Yuanyan berpura-pura mengerang sejenak, dan berkata, baiklah. Karena gadis ini adalah pacar pria itu, aku akan memberimu hadiah karena bermain. Ini balas dendam untuk saudaramu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wu Jie mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan tergesa-gesa, berpura-pura sangat bersemangat, dan menggosok tangan mereka bersama-sama, dikelilingi oleh seringai. Apa yang kamu lakukan? Anlu takut setengah mati ketika dia melihat ini. Dia tidak bodoh, bahkan jika dia tidak pernah makan daging babi, dia selalu melihat babi berlari. Apa yang harus dilakukan orang lain pada diri mereka sendiri, selama itu adalah orang normal yang tahu. Anlu berusaha melawan, tetapi tubuhnya masih tidak bisa mengendalikan diri. Dia hanya bisa melihat beberapa orang semakin dekat, jantungnya berdebar kencang. Hahaha, anak ayam, pokoknya, kamu akan mati. Tolong buat saudaraku bahagia, dan kami akan memberimu saat-saat bahagia. Zhao Zijun tertawa. Wu Jie dan Ge Wenhui tertawa bersamaan ketika mereka mendengar ini. Sebenarnya, mereka tertawa bahwa Zhao Zijun baru saja merilis naskahnya, tetapi dia tidak menyangka akan mengatakan sesuatu yang serupa. Jangan main-main, aku katakan padamu, temanku sudah menelepon polisi dan polisi akan datang sebentar lagi. Ini adalah pelanggaran, pidana serius untukmu. Sekarang berhenti, sudah terlambat. Anlu buru-buru berseru. Ketiga Wu Jie mendengar kata-kata itu tercengang, terutama karena mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zhang Yu mendengar dengungan dingin ini dan berkata, gadis kecil, jika kau pikir kau bisa membuatku takut dengan kata polisi, maka pandanglah aku rendahan. Jika kau takut pada polisi, aku tidak akan datang ke Lin Baochang untuk membalas dendam. Lagi pula, kau tidak tahu aku ada di pihak siapa, aku bersama Lin Baochang. Sekarang aku hanya bisa menyalahkanmu karena tidak beruntung. Ngomong-ngomong, beberapa dari kalian, aku masih di sana. Dia pergi dan melempar sampai besok pagi. Tidak apa-apa, ayo pergi. Zhao Zijun yakin ketika mendengar kata-kata itu, tetapi mulutnya berkata, aku tahu bos.
Kita pasti akan membuat gadis kecil ini gembira. Setelah itu, beberapa orang menggosok telapak tangan mereka dan terus berjalan menuju Anlu. Jangan datang. Anlu memperhatikan saat orang-orang mendekat, dan dapat dikatakan bahwa semua rambutnya berdiri. Dia menggigil setiap kali dia memikirkan apa yang mungkin terjadi. Meskipun dia dari pasukan khusus, dia adalah seorang wanita. Selama dia seorang wanita, mustahil untuk tidak takut saat menghadapi hal-hal seperti itu. Beberapa orang juga semakin dekat dan dekat, sampai tangan Zhao Zijun hampir menyentuh pakaian Anlu. Dia tidak bisa lagi menahan tekanan di hatinya dan hancur. Berteriak, "Berhenti, berhenti, aku bukan pacar Lin Baochang." Beberapa orang di Zhao Zijun berhenti dan segera berbalik untuk melihat Zhang Yu. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu baru saja mengatakan itu bukan pacar Lin Baochang. Apakah kamu pikir aku akan percaya? Benarkah? Apa yang aku katakan itu benar? Aku hanya Kapten Lin Baochang dan dia diminta untuk membantu." Anlu, yang tidak tahan dengan tekanan, berkata dengan keras. "Kamu mengatakan bahwa kamu bukan pacar Lin Baochang. Apakah kamu pernah bertemu pacarnya?" Zhang Yu bertanya. "Aku belum pernah melihatnya." "Hah, beraninya kamu mempermainkanku," Zhang Yu berkata dengan dingin. "Demi surga, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak tahu dia punya pacar sebelum hari ini. Dan dia tidak pernah menyebutkan perselingkuhannya di tim. Beberapa kapten kami mengira dia masih lajang, aku juga berpikir untuk membantunya mencari pacar bersama." "Kau tidak percaya, kau bisa bertanya." Anlu berkata bahwa itu canggung, dan kemudian sangat sulit untuk memastikannya ketika aku mengingatnya. Setelah memikirkannya, aku buru-buru berkata, "Jika kau tidak percaya, sekarang aku dapat mengirim pesan suara ke kapten lainnya. Biarkan mereka mengonfirmasi pernyataanku. Aku berjanji semuanya benar." Berdiri di belakang Zhang Yu, Xia Ziki dengan topeng gemetar sebelum perlahan berjongkok di telinga Zhang Yu, membisikkan beberapa kata. Zhang Yu mengangguk dan tersenyum, "Oke. Aku percaya kau mengatakannya. Karena kau dan Lin Baochang bukan teman pria dan wanita, maka semuanya mudah untuk dibicarakan." Setelah itu, memberi isyarat. Ketika Wu Jie melihat ini, dia mundur dan kembali ke Zhang Yu. Anlu merasa lega ketika dia melihat ini. Meskipun memang benar bahwa dia mengkhianati Lin Baochang dari sudut pandangnya. Tetapi tidak mungkin, aku juga seorang bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai. Aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, jadi sekarang aku masih menikah dengan ayah dan ibuku, jaga diriku sendiri. Zhang Yu tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju Anlu. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Anlu melihat bos misterius ini, semakin dekat dan dekat, tetapi juga gugup. Tetapi kuncinya adalah bergerak dan tidak bergerak, dan wajahnya secara alami berubah. Zhang Yu pergi ke sisi Anlu dan membisikkan sesuatu padanya. "Kulit." Anlu juga telah berubah. Lin Baochang tidak tahu berapa lama dia koma. Ketika dia perlahan bangun, matanya gelap. Tetapi dia segera merasa ada sesuatu yang menutupi matanya. Segera dia ingin mengulurkan tangan untuk menyelesaikannya, tetapi menggerakkan tangannya, dan menemukan bahwa tangannya tidak dapat ditarik kembali, dan pergelangan tangannya dingin, seolah-olah ditarik oleh sesuatu. Lin Baochang berjuang beberapa kali lagi, tetapi dia tetap tidak bergerak. Karena dia tidak bisa melihatnya, dia memiliki kejengkelan yang tak terkendali, bahkan dengan sedikit kemarahan. "Bosmu, kamu keluar, aku tahu kamu di sini. Kamu keluar untukku." Lin Baochang berteriak dengan marah. Aku dapat mendengar gema bergetar di sekitar, menilai hanya dari suaranya, pasti ada banyak ruang di sini. Ada teman yang datang dari jauh, senang. "Hehehe, kucing tua, kemarahan macam apa? Kamu seharusnya senang ketika bertemu teman lama." Suami tertawa terbahak-bahak. Lin Baochang mencari arah suara itu dan berteriak, "Bosmu. Apa yang kau inginkan? Aku sudah mengatakannya. Aku punya hutang dan hutang. Aku membunuh saudara-saudaramu. Apa yang bisa kulakukan? Ikutlah denganku. Lepaskan temanku." Bosmu mendengus dan berkata, "Lin Baochang. Sekarang setelah kau tahu berapa banyak saudaraku yang mati di tanganmu, maka kau harus tahu dalam hatimu bahwa festival kita berdua tidak semudah itu untuk dilepaskan. Sulit untuk berhasil, apakah kau benar-benar berpikir aku akan mengecewakanmu dan kedua kudamu?" Lin Baochang mendengar kemarahan ini dan berteriak, "Bosmu. Anak kecil, kau bahkan tidak berbicara tentang kredit. Kau mengatakan sebelumnya, selama aku bermain denganmu 3 kali, kau akan mengecewakan temanku.
Sekarang apakah penting jika kau ingin berbicara? Lin Baochang, maaf mengatakan itu. Ya, aku mengatakan bahwa selama kau menyelesaikan 3 tugasku, aku akan memberimu kesempatan. Tetapi kau harus memperhatikan, itu hanya kesempatan, aku tidak mengatakan melepaskan mereka. Jadi itu bukan aku yang pembohong. Itu kamu, pikirkan hal-hal sederhana. Lin Baochang mendengar apa yang tampaknya tertangkap, dan buru-buru berkata, oke. Karena kamu berjanji untuk memberiku kesempatan, mari kita bicara dan bicara. Ayo, sekarang apa yang harus kamu katakan, keluarkan saja. Hehehehe, tawa serak yang akrab dari bosmu datang lagi, oke. Lin Baochang, tampaknya anakmu juga sedikit pintar. Apakah kamu ingin menangkap penyakit bahasaku untuk menyelamatkan temanmu? Tidak masalah, aku akan bermurah hati, memberimu kesempatan ini, pergi. Beri dia tali. Tali. Lin Baochang tidak tahu apa yang dibicarakan pihak lain karena sesuatu yang diikatkan ke matanya. Apakah ada trik lain yang ingin kamu lakukan? Tetapi memikirkan ini, dia merasa bahwa sesuatu di tangannya tampaknya diisi oleh orang-orang, dan satu di setiap tangan. Bosmu berkata lagi, Lin Baochang, kau harus berpegangan erat pada kedua tali ini. Jika kau mengendur, kau akan menyesalinya sendiri. Lin Baochang mendengar bahwa meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud pihak lain, dia mengencangkan tali di tangannya. Sebenarnya, ketika dia pertama kali mengepalkan, dia tidak merasakan banyak, tetapi segera tali itu menarik banyak ketegangan. Dia juga mencengkeram dengan 10 jari refleksi bersyarat untuk mencegah tali di tangannya tergelincir. Baru saat itulah dia merasa bahwa seseorang mencoba melepaskan apa yang terikat di matanya. Segera, ketika hal-hal yang menghalangi pandangan dilepaskan, mata Lin Baochang muncul kembali. Dia pertama kali melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia sedang terperangkap dalam sangkar besi, dan tangannya rata keluar dari sangkar besi dan merupakan lingkaran besi yang dipenjara dan tidak dapat ditarik kembali sama sekali. Dan di tangannya, dia sekarang memegang 2 tali yang kencang. Lin Baochang menatap tali di sepanjang tali dengan refleks terkondisi. Seketika mengubah wajahnya, karena kedua ujung tali itu menggantung 2 orang, satu adalah Anlu dan yang lainnya adalah Xia Ziki. Melihat refleks yang sudah terkondisikan, Lin Baochang memegang tangannya lebih erat, mencengkeram tali dengan erat, dan berteriak, Ziki. Anlu, apa kabar? Xia Ziki dan Anlu sama-sama tampak kehilangan kesadaran, dan suspensi tanpa kata itu tergantung lembut di udara. Pada saat yang sama, Lin Baochang terkejut bahwa di bawah keduanya ada kolam besar, tergantung pada situasinya, biarkan saja dirimu pergi, mereka akan jatuh ke dalam kolam. Karena Xia Ziki dan Anlu diikat bersama saat ini, jika mereka jatuh ke dalam kolam dan tidak dapat menahan diri, maka akhir tenggelamnya adalah 100%. Oleh karena itu, situasi ini juga membuat Lin Baochang gugup. Tangan yang memegang tali di tangannya sedikit lebih erat. Ada beberapa orang berdiri di samping kolam, masing-masing mengenakan topeng. Salah satu orang bertopeng itu berada di kursi roda, dan dia memegang boneka jelek yang telah dia lihat berkali-kali di video sebelumnya. Lin Baochang segera merasa bahwa pihak lain itu seharusnya adalah bosmu, dan buru-buru berseru, bosmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Bosmu yang duduk di kursi roda berkata dengan suara serak, hehehehe. Lin Baochang, bukankah kamu selalu ingin aku memberimu kesempatan? Sekarang kesempatan itu datang. Lihat, tidak, 2 tali di tanganmu itu menggantungmu mantan pacar dan pacarmu saat ini. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, saranku adalah kamu dapat melepaskan yang satu terlebih dahulu dan kemudian menyelamatkan yang lain. Jika kalian berdua saling menyelamatkan, kamu mungkin tidak dapat menyelamatkan salah satu pada akhirnya. Jadi, apakah kamu ingin merangkul masa lalu atau melihat ke masa depan? Itu tergantung pada mereka berdua, siapa yang lebih penting di hatimu. Aku percaya ini pasti pilihan yang menarik. Hehehehe, baiklah, permainan sudah siap terserah kamu. Itu urusanmu sendiri. Ayo, bosmu berkata, melambaikan tangannya, satu orang di belakangnya mendorong kursi roda, dan beberapa orang pergi bersama-sama. Di aula kosong, hanya Lin Baochang, yang memegang 2 tali dan tidak berani bergerak, yang tersisa. Wanita yang tidak tahu apa-apa secara pribadi. Lin Baochang menggertakkan giginya ketika dia melihat ini. Dia tahu bahwa situasi ini sudah menjadi kecelakaan besar baginya. Sungguh luar biasa bahwa dia membunuh saudara-saudara dari keluargamu sendirian, dan pihak lain tidak membunuh si pembunuh sendiri dan Xia Ziki.
Meskipun pihak lain mungkin melakukan ini untuk membuat diri mereka sengsara, membunuh dua dari mereka atau mempermalukan mereka di depan diri sendiri, dan membalas dendam pada diri sendiri. Dengan pemikiran ini, Lin Baochang memutuskan bahwa lebih tepat untuk menyelesaikan krisis sendiri. Memikirkan hal ini, Lin Baochang dengan hati-hati melihat lingkungan sekitarnya lagi. Lin Baochang menemukan bahwa kandang besi tempat dia berada sekarang sederhana dalam struktur. Ada gerbang besi dengan banyak tali melilitnya, dan itu kacau balau, dan tidak ada petunjuk apapun. Lin Baochang sekilas tahu bahwa meskipun dia menggunakan dua tangan untuk melepaskan tali dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa melakukannya untuk sementara waktu. Selain itu, sekarang dia memegang sesuatu dengan kedua tangan, dia tidak bisa jatuh sama sekali. Jangan katakan bahwa dia tidak bisa menjangkau kepala tali dengan mulutnya. Bahkan jika dia bisa menjerat tali yang berantakan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya dengan mulutnya? Lin Baochang tahu bahwa kemungkinan melepaskan tali dengan tangan pada dasarnya nol. Cara terbaik sekarang adalah melihat apakah Anda dapat menarik kembali tangan itu, bahkan jika itu satu, Anda juga dapat mencoba melepaskan tali dan menyelamatkan kedua wanita itu. Sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. Lin Baochang memikirkan hal ini, dan mulai mencoba menarik tangannya kembali. Tetapi setelah mencobanya, saya tahu bahwa dia tidak dapat menariknya kembali sama sekali. Karena lubang bundar di pergelangan tangan dapat dikatakan kecil atau kecil, hanya ketebalan pergelangan tangannya, tampaknya itu disiapkan khusus untuk tangannya. Lin Baochang telah mencobanya dan sudah tahu bahwa ketika dia mengepalkan tangan, tangannya pasti tidak akan kembali. Namun, jika jari-jarinya dilonggarkan dan ditarik dengan keras, itu seharusnya masih mungkin. Tetapi sekarang dia menghadapi masalah bahwa jika dia ingin menarik tangannya kembali, dia harus melepaskan tali, kemudian orang yang melepaskannya sendiri harus jatuh ke dalam air terlebih dahulu. Orang yang jatuh ke dalam air pertama kali harus bertahan sampai dia melepaskan tali pada sangkar besi. Lin Baochang memikirkan hal ini, dan dengan hati-hati melihat tali pada sangkar besi lagi, dan menemukan bahwa 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan terjerat. Saya tidak tahu di mana kepala tali itu. Jika saya ingin melepaskannya, itu pasti tidak akan dilakukan dalam waktu singkat. Jadi dengan kata lain, sebagian besar orang yang jatuh ke dalam air ketika mereka membuka sangkar besi sudah mati. Jadi sekarang pertanyaan di wajah Lin Baochang adalah apakah akan menyerahkan An Lu atau Xia Ziki. Xia Ziki sangat penting bagi Lin Baochang, dan ini tidak diragukan lagi. Tidak mungkin membiarkannya menyerahkan Xia Ziki. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah akan menyerahkan An Lu. Meskipun An Lu berada di bawah anak buah Lin Baochang, dia biasanya memiliki hubungan pribadi yang baik dan merupakan teman yang relatif baik, mengatakan bahwa menyerah tidak semudah itu. Selain itu, kali ini, Lin Baochang yang memohon An Lu untuk membantunya. Melihat kematian orang lain sudah membuatnya tidak dapat diterima, belum lagi mengirimnya ke kematian sendirian, itu bahkan lebih tidak dapat diterima. Lin Baochang berdiri di sana. Dapat dikatakan bahwa itu adalah dilema. Dalam hatinya, dia berulang kali menimbang dan memutuskan. Seiring berjalannya waktu, Lin Baochang merasakan tali di tangannya dan secara bertahap mulai menjadi lebih berat, yang jelas bukan kabar baik baginya. Meskipun Lin Baochang biasanya berlatih pada hari kerja, dikatakan bahwa kekuatan dan kebugaran fisiknya lebih baik. Kalau tidak, mustahil bagi orang biasa untuk memeluk dua wanita untuk waktu yang lama. Meskipun mereka tidak berat, tidak mudah untuk berpegangan tangan untuk waktu yang lama. Lin Baochang tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa untuk dirinya sendiri. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula yang sunyi. Lin Baochang, yang tidak dapat melakukan apapun, menunjukkan ekspresi gembira, dan melihat kepala Xia Ziki yang tertunduk tiba-tiba bergerak, dan sudah ada tanda-tanda ketenangan. Ziki, apakah kamu mendengarku? Lin Baochang buru-buru berteriak. Xia Ziki menggerakkan kepalanya, perlahan membuka matanya, melihat sekeliling dengan lemah, dan berkata, apa yang terjadi? Melihat ini, Lin Baochang buru-buru berkata, Ziki, dengarkan aku, situasinya sangat berbahaya sekarang. Kamu harus bertahan. Bangun, Lin Baochang. Mengapa kamu di sini? Di mana ini? Apa yang terjadi? Xia Ziki pura-pura tidak tahu apa-apa. Ziki, jangan bicara dulu, dengarkan aku dulu. Lin Baochang kemudian menjelaskan masalahnya secara singkat dengan kecepatan tercepat.
Karena baginya, itu seharusnya menjadi hal yang baik bagi Xia Ziki untuk bangun. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Baochang, Xia Ziki menoleh untuk melihat An Lu, yang juga tergantung di samping, tetapi masih belum diketahui, berkata, lalu maksudmu. Sekarang kamu hanya bisa menyelamatkan satu dari kami. Petik 2. Lihat sekarang, hanya seperti ini. Lin Baochang mengangguk. Lalu siapa yang akan kamu selamatkan? Xia Ziki bertanya. Aku. Lin Baochang memikirkan ini, menggertakkan giginya, dan berkata, aku ingin menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Xia Ziki tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata itu, jika kamu menyelamatkanku. Apa yang akan dia lakukan? Lin Baochang mengatakan ini dan tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena Lin Baochang tahu sejak awal bahwa jika dia hanya bisa memilih satu orang, dia harus memilih Xia Ziki. Karena tidak mungkin baginya untuk menyerahkan Xia Ziki. Tetapi biarkan dia mengatakan kata-kata untuk menyerahkan An Lu, sulit baginya untuk membuka mulutnya. Xia Ziki melihat bahwa Lin Baochang tidak berbicara, dan mengikuti Baochang. Aku tahu meskipun dia bukan pacarmu yang sebenarnya, bagaimanapun juga, dia telah mengambil risiko yang begitu besar untukmu. Tidak peduli apapun sudutnya, kamu seharusnya tidak mengatakan untuk menyerah kata-kata dari teman. Dengan ekspresi sedih di wajah Lin Baochang, dia berkata, Ziki. Tentu saja, jika aku bisa, aku tidak mau. Tetapi saat ini aku benar-benar tidak dapat menahannya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku dapat memilih, aku harus memilihmu. Xia Ziki terdiam beberapa saat, ya. Aku punya ide yang bagus. Lin Baochang buru-buru berkata, meskipun situasinya buruk bagi kita berdua, tetapi situasiku lebih baik daripada dia. Setidaknya aku terjaga. Kamu pikirkanlah, jika kamu melepaskan talinya, dia akan tenggelam jika dia jatuh ke air. Dan jika aku jatuh ke air, aku dapat menahan napas dan bertahan sebentar. Jika kamu dapat mempercepat, mungkin aku dapat bertahan sampai kamu menyelamatkanku. Lin Baochang mendengar apa yang dia katakan. Harus kukatakan ide Xia Ziki jelas merupakan ide yang bagus. Meskipun dalam situasi yang sama, Anda dapat memilih seseorang, Anda harus memilih Xia Ziki. Namun, itu tidak berarti bahwa dia hanya ingin melepaskan An Lu, karena bagi dirinya sendiri, dia tidak masuk akal. Jadi saran Xia Ziki memang merupakan saran yang sangat bagus saat ini. Namun, ada masalah tertentu. Tali yang menahan sangkar besi di depanku disebut tali yang rumit. Bisakah aku melepaskan tali itu sebelum Xia Ziki tidak dapat menahannya? Ini adalah masalah besar sekarang. Jika tidak ada cara baginya untuk melepaskan tali itu sebelum Xia Ziki tidak dapat menahannya, bukankah dia akan mengirim Xia Ziki sendiri ke kematian? Memikirkan hal ini, Lin Baochang benar-benar terdiam dan tidak tahu bagaimana memilih. Xia Ziki melihat ini dan berkata, Baochang, jangan pikirkan itu. Aku tahu kamu punya kekhawatiran. Tapi yang ingin kukatakan adalah tidak ada jalan keluar saat ini. Jika aku bisa, aku tidak ingin mati. Tapi jika itu bukan pilihan yang bijaksana bagimu atau aku untuk menggunakan kematian orang lain demi kesempatanku untuk hidup. Karena kamu dan aku akan hidup dengan rasa bersalahku seumur hidup. Ini bukan yang kamu atau aku inginkan. Hari-hari, jadi kamu masih memikirkan saranku. Karena ini seharusnya menjadi satu-satunya pilihan kita. Ketika Lin Baochang mendengar ini, dia tidak berkata apa-apa. Baginya, jika tidak ada kesempatan sama sekali, maka Xia Ziki adalah pilihan yang pasti. Tapi sekarang ada kesempatan yang jelas baginya untuk melepaskan An Lu, dan dia benar-benar tidak bisa bersikap kejam itu. Lin Baochang terdiam beberapa saat, merasakan tali di tangannya mulai menjadi lebih berat dan dia kembali sadar, karena situasi di depannya tampak semakin buruk. Jangan pikirkan itu, waktu hampir habis. Aku berbicara tentang satu-satunya cara. Xia Ziki melanjutkan. Lin Baochang mendengar kata-katanya dan menggertakkan giginya, dan membuat tekad terakhirnya, dan berkata, baiklah. Kalau begitu kamu harus bertahan sebentar, yakinlah, aku akan menyelamatkanmu. Hah, aku tahu. Xia Ziki mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian ragu-ragu lagi. Tapi, aku ingin mengajukan permintaan. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menyetujuinya. Aku berjanji pada semua yang aku minta. Kamu mengatakannya. Terlalu sulit bagi Lin Baochang untuk saling menolak. Xia Ziki berkata dengan tenang, aku punya dua pertanyaan untukmu. Aku harap kamu bisa menjawabku dengan jujur.
Tanyakan saja apa yang kamu inginkan. Xia Ziki terdiam beberapa saat, dan berkata, kamu masih mencintaiku. Lin Baochang tidak menyangka Xia Ziki akan menanyakan hal ini secara tiba-tiba, dan kemudian ragu-ragu. Sepertinya aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bagaimana? Apakah ini sangat sulit untuk dijawab? Xia Ziki bertanya setelah melihat ini. Cinta, Lin Baochang mengangguk, karena sudah saatnya, dan dari sudut pandangnya, dia tidak bisa lagi menipu pihak lain. Ketika Xia Ziki mendengar ini, dia tampak lega. Sebenarnya, dari awal hingga sekarang, dia sangat takut Lin Baochang mengatakan bahwa dia tidak lagi mencintai dirinya sendiri. Maka itu hanya dapat membuktikan bahwa selama bertahun-tahun, dia hanyalah orang bodoh. Untungnya, tampaknya pihak lain masih memiliki hatinya sendiri. Sekarang tampaknya ada alasan lain mengapa keduanya dapat mencapai langkah ini. Oke, sekarang kamu masih mencintaiku. Kalau begitu aku ingin tahu, mengapa kamu putus denganku? Xia Ziki juga berencana untuk membuat kekacauan saat ini. Baginya, pertanyaan ini adalah jawaban yang telah dia lakukan dalam banyak hal dan sangat ingin tahu. Lin Baochang benar-benar terdiam saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Dari sudut pandang Lin Baochang, tentu saja dia punya cukup alasan, tetapi juga karena alasan yang cukup sehingga dia tidak bisa menjawab Xia Ziki. Kuncinya adalah Zhang tidak berbicara, dan kebenaran serta pertikaian pihak lain, tidak hanya menyakiti pihak lain, tetapi juga menyakiti dirinya sendiri. Mengapa tidak berbicara? Xia Ziki bertanya kemudian. Aku punya alasan. Kamu tidak tahu yang terbaik sehingga tidak ada yang akan terluka. Tapi aku sudah terluka. Lin Baochang, tidakkah kamu merasakannya? Xia Ziki bertanya lagi. Maafkan aku. Lin Baochang berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak mau mendengar kata maaf. Aku hanya ingin tahu jawabannya. Aku hanya ingin tahu alasannya. Seru Xia Ziki dengan suara keras. Lin Baochang terdiam, berjuang keras di dalam hati. Apakah Anda ingin memberitahu pihak lain? Bahkan jika ini masalahnya sekarang, dia tidak dapat mengambil keputusan. Xia Ziki menoleh dan berkata, lepaskan saja. Lin Baochang, aku tidak ingin hidup lagi. Ziki, tolong jangan memaksaku. Lin Baochang berkata dengan dilema. Aku tidak memaksamu, aku hanya membiarkanmu pergi. Seru Xia Ziki. Lin Baochang benar-benar tidak punya harapan. Tampaknya dalam kasus ini, jika Anda tidak menceritakan semuanya satu sama lain, maka melepaskannya sama saja dengan melihat Xia Ziki mati, dan Anda pasti tidak akan bisa melakukannya. Lin Baochang memikirkan hal ini dan mendesah, aku sakit. Apa yang kamu katakan? Xia Ziki terkejut mendengar ini. Terburu-buru, apa itu? Apakah ini serius? Serius, ini penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak ada obat untuk penyakit itu sama sekali. Jadi aku tidak bisa menikahimu. Lin Baochang, apakah kamu mempermainkanku? Xia Ziki mendengar ini dan hampir meledak oleh Qi. Kemarahan, kamu tidak bisa menikah denganku, bagaimana kamu bisa menikah dengan orang lain? Gunakan alasan ini untuk berbohong padaku, apakah kamu benar-benar memperlakukanku sebagai orang bodoh? Lin Baochang merasa malu ketika mendengar ini. Tampaknya tanpa penjelasan yang masuk akal, sulit untuk membenarkan diri sendiri. Tetapi masalahnya sekarang adalah masalah ini benar-benar sulit dijelaskan, diikuti dengan mengatakan, Ziki. Bisakah kamu menunggu sampai masalah ini selesai, aku akan menjelaskannya kepadamu lagi. Yang terpenting adalah masalahnya tidak cukup jelas. Tidak, Xia Ziki langsung menolak. Sekarang kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, aku tidak akan menatap. Sebenarnya, bagi Xia Ziki, jika situasi ini tidak memaksa Lin Baochang untuk mengatakan yang sebenarnya, maka pihak lain akan tahu bahwa ini adalah miliknya sendiri dengan hantu secara pribadi dengan Zhang Yu. Tidak apa-apa untuk tidak marah, dan dengan situasi di mana mulut pihak lain keras, bukankah kamu tidak pernah tahu yang sebenarnya? Lin Baochang merasa malu ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Tetapi pada saat ini, tampaknya pihak lain juga sedang sekarat dengan dirinya sendiri. Tampaknya jika pihak lain tidak diberi jawaban, pihak lain tidak akan memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Oke, karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Aku tidak bisa menahannya. Aku melakukan semuanya untukmu. Itu bagus. Kamu mengatakannya. Xia Ziki mendengar matanya menyala. Lin Baochang mengatakan ini, menggertakkan giginya, dan berkata tanpa perasaan,
penyakitku adalah, aku kehilangan kemampuan untuk menjadi seorang pria. Kamu, apa maksudmu? Xia Ziki terkejut ketika dia mendengar itu. Apakah kamu tidak mengerti aku? Aku tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pria sekarang. Bersamamu akan menyakitimu. Aku bisa menikahi seseorang karena wanita itu seorang lesbian. Pernikahan seharusnya dilakukan atas dasar paksaan orang tua, dan tidak boleh ada yang mencampuri urusan masing-masing setelah menikah. Ah, Anlu, yang sedang tergantung di samping dan mendengar percakapan keduanya, mendengar ini, dan sangat gugup hingga dia tersedak oleh air liurnya sendiri. Dia tidak bisa lagi berpura-pura pingsan dan batuk terus-menerus. Anlu, kamu sudah bangun. Hebat, Lin Baochang terkejut ketika dia melihat ini. Dia tidak tahu bahwa pihak lain berpura-pura pusing, dan mengira dia benar-benar sudah bangun. Anlu meneteskan air liur di sini, dan dia batuk, dia tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Xia Ziki tampak aneh, meskipun dia belum sepenuhnya menerima pernyataan Lin Baochang. Tetapi jika semua yang dikatakan orang lain itu benar, bukankah akan sangat memalukan bagi rekan-rekannya untuk mengetahuinya? Sudah berakhir, ini masalah. Anlu, kamu baik-baik saja. Lin Baochang cemas ketika dia melihat Anlu batuk. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Anlu mampu memperlambat sedikit setelah berkedut hebat. Anlu, dengarkan aku, kita dalam bahaya sekarang. Lin Baochang ingin memberitahu Anlu apa yang sedang terjadi. Lalu biarkan dia jatuh ke dalam air dan tahan napas. Bagaimana mengatakan Anlu juga berasal dari pasukan khusus, semua indikator fisik harus jauh melampaui Xia Ziki. Situasi ini, tentu saja, lebih tepat baginya. Oke, baiklah, aku tahu segalanya. Anlu buru-buru menyela pernyataan ulang Lin Baochang. Hei, seharusnya hampir sampai. Turunkan aku. Anlu tiba-tiba berkata dengan keras ke sekeliling. Xia Ziki tidak memiliki ekspresi aneh karena dia tahu apa yang dimaksud Anlu. Tetapi Lin Baochang tidak tahu. Ketika dia mendengar ini, dia bingung, dan dia bahkan tidak tahu dengan siapa Anlu berbicara. Segera, terdengar suara langkah kaki di sekitar. Lin Baochang mencari pandangan, wajahnya menyamping. Karena, timmu yang sudah lama ditunggu-tunggu, yang seharusnya pergi, berbalik dan berjalan kembali lagi. Dan bosmu, yang juga menggunakan kursi roda sebelumnya, benar-benar kembali kali ini, yang harus dikatakan mengejutkan Lin Baochang. Melihat Zhang Yu dan kelompoknya, Anlu mengeluh, oke, seharusnya hampir sampai. Cepat dan biarkan aku pergi. Tidak nyaman, pergi, turunkan mereka. Zhang Yu memerintahkan, dan Wu Jie segera berlari, menurunkan mereka. Lin Baochang mengerutkan kening, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bergantung pada situasinya, bosmu dan Xia Ziki, dan bahkan Anlu saling kenal, tetapi bagaimana ini mungkin? Tetapi ketika dia melihat Mumu melepas topengnya, dia langsung mengerti segalanya. Ternyata bosmu ini hanyalah Zhang Yu yang berpura-pura. Zhang Yu, itu kamu, bocah bau, cepat keluarkan aku. Lin Baochang mengguncang kandang besi itu sedikit, dan dia tidak senang. Zhang Yu juga menunjukkan senyum pahit ketika dia melihat ini, tetapi alih-alih mengabaikan Lin Baochang, dia menatap Xia Ziki dan berkata, Kakak Xia, apa yang harus aku lakukan? Xia Ziki tersenyum pahit ketika dia melihat ini, dan berkata, ayo pergi dulu. Aku akan menjelaskan padanya. Zhang Yu mengangguk. Meskipun dia membantu Xia Ziki, dia tidak menyesali Lin Baochang, tetapi bagaimanapun juga, dia tahu rahasia Lin Baochang. Saya harus mengatakan bahwa pihak lain sangat tidak jelas, tidak heran tidak ada yang memberitahu, karena itu terkait dengan martabat pria. Sekarang setelah saya mengetahui hal-hal ini, tentu saja, saya agak malu. Lin Baochang sekarang harus menganggap dirinya sebagai pemimpin di balik layar dari keseluruhan masalah ini. Tentu saja, tidak nyaman baginya untuk tinggal di sini, jadi biarkan Xia Ziki pergi untuk bernegosiasi dengan Lin Baochang. Ketika Anlu melihat Zhang Yu pergi, dia mengikutinya dari belakang. Bagaimanapun, dia juga tahu rahasia Lin Baochang dan tetap tinggal di sini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Lin Baochang. Selain itu, pihak lain adalah bosnya sendiri. Bahkan, dia bahkan lebih malu daripada Zhang Yu. Xia Ziki menghela nafas setelah melihat Zhang Yu dan kelompoknya pergi, datang ke kotak besi, dan mulai melepaskan tali di atas. Wajah Lin Baochang membiru, dan dia berdiri diam di dalam kotak, bahkan jika dia seorang idiot, dia tahu sekarang.
Semua ini direncanakan oleh Xia Ziki dan Zhang Yu. Sekarang pikirkan tentang apa yang disebut petunjuk yang mereka berdua tinggalkan untuk diri mereka sendiri sebelumnya, yang sebenarnya dirancang oleh Xia Ziki, yang merupakan rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Jika orang itu benar-benar bosmu, dia pasti sudah bunuh diri sejak lama, bagaimana mungkin dia bisa memberi dirinya kesempatan. Meskipun Xia Ziki sekarang menyesalinya, dia memaksa Lin Baochang untuk memberitahu semua rahasia. Tetapi jika Anda tidak menggunakan metode ini, bukankah Anda tidak akan pernah tahu rahasia Lin Baochang? Jadi jika dia bisa memilih, dia tetap akan memilih yang terakhir. Zhang Yu datang bukan apa-apa, jika Anda tahu, Anda akan tahu. Tetapi sekarang masalahnya adalah beberapa rekan Lin Baochang juga tahu. Yang disebut kantong kertas tidak dapat menahan api. Jika tersebar, bagaimana Lin Baochang ini bisa keluar untuk bertemu orang-orang? Xia Ziki memikirkan hal ini, dan dia sebesar perkelahian. Kakak An, apakah kamu tidak merasakan sesuatu yang tidak nyaman? Zhang Yu dan kelompoknya meninggalkan pabrik dan berkata kepada An Lu di sebelahnya. Tidak apa-apa, aku juga banyak berolahraga ketika mengatakannya, tetapi itu hanya sedikit asam. Sekarang lebih baik, An Lu Zhen menarik lengannya sedikit. Itu benar, kakak, aku harap kamu dapat membantu menjaga rahasia tentang instruktur. Kamu dapat yakin, aku memikirkan hal ini, dan mulutku rapat, aku tidak akan membicarakan urusan orang lain. Ngomong-ngomong, mulut besar Bai Wei belum tentu benar. Benar, di mana orang itu? Dia baru saja berlari, dia tidak berani keluar sama sekali. Zhang Yu tersenyum, bajingan ini, aku akan menyelesaikan masalah dengannya saat aku kembali. An Lu berkata sambil menggertakkan gigi. Kau tahu, dia sangat takut pada Zhang Yu sebelumnya. Akibatnya, dia dijual oleh orang Bai Wei untuk waktu yang lama, dan mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak marah. Benar, jika kau bebas, kirimkan aku nomor kartu bankmu. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Ketika An Lu mendengar tentang inisiatif Zhang Yu untuk mengumpulkan uang, dia berubah menjadi ekspresi malu, dan berkata, ini tidak baik. Tidak ada yang buruk, uang itu diberikan kepadamu oleh saudari Xia. Dia bersyukur kau bisa membantunya. Dan kau juga telah banyak menderita, yang dapat dianggap sebagai uangmu untuk membeli suplemen stres. Dan sejujurnya, tidak dengan bantuanmu, saudari Xia mungkin tidak dapat mengetahui apa yang diinginkannya. Meskipun hasilnya tidak bagus, tapi setidaknya itu berhasil, bukan? An Lu mengikuti dengan tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan bersikap tidak sopan. Tapi yakinlah, karena aku yang mengambil uangnya, aku akan sangat bungkam. Sisi Bai Wei, aku akan membantumu menatap, saudari Xia, yakinlah bahwa masalah ini tidak akan pernah berpindah dari pihak kita. Terima kasih. Zhang Yu mengangguk puas. Sebelum Zhang Yu kembali ke rumah, dia menjelaskan kepada orang-orang Wu Jie, dan dia harus menjaga rahasia Lin Baochang dengan ketat. Dia tidak diizinkan untuk memberitahu mereka, dan mereka setuju. Keesokan harinya, Xia Ziki menelepon Zhang Yu dan memintanya untuk tinggal di rumah. Xia Ziki tidak mengatakan alasan apapun untuk membiarkan dirinya pergi, tetapi Zhang Yu tahu bahwa itu mungkin masalah Lin Baochang. Meskipun Zhang Yu tidak tahu bagaimana keduanya menyelesaikannya nanti, sekarang mereka mencari sendiri, itu harus diselesaikan. Zhang Yu datang ke rumah Xia Ziki, tetapi masih ada satu orang setelah memasuki rumah. Instruktur yang baik, Zhang Yu menyapa Lin Baochang sambil tersenyum. Hah, Lin Baochang mendengus dingin, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Meskipun Xia Ziki menjelaskannya kepadanya kemarin, selama dia memikirkan seorang perwira militer senior, dia dibalikkan oleh seorang siswa, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak marah, dan tentu saja tidak mungkin bagi Zhang Yu untuk memiliki wajah yang baik. Ah, kamu bisa melakukannya. Jangan marah, bukankah aku sudah menjelaskan semuanya kepadamu? Dan semua ide ini berasal dariku, dan Zhang Yu hanya membantuku. Xia Ziki melirik Lin Baochang sebelum berbalik. Zhang Yu, duduklah, jangan ganggu dia. Zhang Yu mengangguk, duduk di sofa, dan terus menatap keduanya. Xia Ziki datang untuk duduk di sebelah Lin Baochang, menghela napas, dan berkata, Zhang Yu, aku membawamu ke sini hari ini, dan ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Sebenarnya, aku sudah berdiskusi dengan Baochang. Tidak ada yang bisa bersembunyi darimu. Baochang, kamu yang bicara atau aku?
Xia Ziki menatap Lin Baochang di satu sisi lagi. Aku juga mengatakan hal-hal itu. Kamu yang mengatakannya. Xia Ziki mengangguk dan berkata, Zhang Yu. Sebenarnya, kamu telah mendengar sesuatu tentang Baochang hari itu. Tetapi jika menyangkut hal ini, kamu harus membicarakannya setelah lulus dari Akademi Militer. Setelah mendengarkan pernyataan Xia Ziki, Zhang Yu juga mengetahui seluruh proses kisah sial Lin Baochang. Ternyata Lin Baochang lulus dengan nilai yang sangat baik di Akademi Militer, memasuki pasukan khusus segera setelah memasuki tingkat akar rumput, dan memasuki negara bendungan selatan setelah beberapa tahun, sebagai anggota kelompok instruktur negara yang menjadi target bantuan militer kita. Namun, kemudian dalam operasi militer gabungan, Lin Baochang terluka oleh granat untuk menyelamatkan seorang instruktur dalam kelompok yang sama. Dia mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja melukai tubuh bagian bawahnya. Meskipun Lin Baochang akhirnya pulih dari cederanya, setelah cedera itu, ia mendapati bahwa ia telah kehilangan kemampuan prianya. Kejadian ini menghantam Lin Baochang saat itu, dan sangat tertekan untuk sementara waktu. Namun setelah masa penyesuaian, karakternya yang teguh bangkit kembali. Setelah kembali dari misinya, Lin Baochang harus menghadapi masalah ini lagi. Awalnya menurut rencana Lin Baochang, setelah Xia Ziki lulus dengan gelar master, keduanya menikah. Namun sekarang hal semacam ini terjadi. Tentu saja, pernikahan itu ditangani oleh Lin Baochang. Namun membiarkannya melepaskan Xia Ziki, ia tidak berdamai. Dan ia tidak menyerah pada harapan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, negara ini begitu besar, mungkin seorang dokter terkenal dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan ide ini, Lin Baochang mencari dokter terkenal di seluruh dunia. Awalnya ia berpikir bahwa ia tidak akan menyerah selama masih ada sedikit harapan. Namun imajinasinya penuh, tetapi kenyataannya sangat tipis. Lin Baochang telah mengunjungi klinik-klinik ahli dengan tingkat yang memadai di seluruh negeri, dan telah memakan semua jenis obat tradisional Tiongkok, tetapi kondisinya tidak membaik. Dan seiring berjalannya waktu, Lin Baochang juga berubah dari penuh harapan, menjadi tidak percaya diri, dan akhirnya pada masalah yang terus-menerus luput, yaitu bagaimana menghadapi masalah Xia Ziki. Lin Baochang tahu bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada Xia Ziki, dengan karakter pihak lain, dia seharusnya tidak membenci dirinya sendiri, dan bahkan mungkin menikahi dirinya sendiri. Tetapi karena ini, Lin Baochang tidak dapat memberitahu Xia Ziki, karena itu hanya akan menyakiti pihak lain. Meskipun Xia Ziki memang telah tertunda selama bertahun-tahun sendirian, dia tidak pernah berpikir untuk menjaga pihak lain tetap hidup. Namun, jika Anda tidak saling memberitahu rahasia Anda, bagaimana cara putus satu sama lain dengan damai juga merupakan masalah. Tepat ketika Lin Baochang sedang khawatir tentang masalah ini dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Saya tidak sengaja mendengar seorang teman mengeluh bahwa sepupunya adalah seorang lesbian, tidak berani memberitahu keluarga bahwa dia tidak ingin menikah, dan juga menghadapi masalah mendesak pernikahan di keluarga ini. Lin Baochang mendengar bahwa ini juga merupakan langkah yang cerdas. Hubungan teman yang aktif menghubungi sepupu pihak lain dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pria gay. Pada akhirnya, keduanya berkumpul dan menyetujui 3 bab. Setelah menikah, mereka masing-masing memiliki milik mereka sendiri. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengendalikannya. Setelah beberapa tahun, mereka bercerai, kemudian berpisah dan menjalani hidup mereka sendiri. Sejak saat itu, Lin Baochang benar-benar lega, dan akhirnya putus dengan Xia Ziki. Baginya saat itu, dia hanya ingin membiarkan orang lain menjalani kehidupan yang bahagia dengan restunya yang tak terucapkan. Namun, Xia Ziki hampir bunuh diri, yang sama sekali tidak terduga baginya, dan membuatnya sangat menyesalinya, karena pikirannya agak terlalu alami. Dia hanya ingin membantu Xia Ziki untuk mengatasi rasa sakit jangka panjang, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan pingsan dan bunuh diri dalam jangka pendek. Kemudian, karena partisipasi Zhang Yu, rahasia Lin Baochang akhirnya terbongkar. Tentu saja, bagi Xia Ziki, mengetahui hal semacam ini, suasana hatinya bisa lebih baik dan bahkan menjadi hantu. Jadi setelah melihat Zhang Yu, dia masih mengatakan semuanya seperti kacang bambu. Kakak Xia, apa yang sedang kamu rencanakan sekarang? Zhang Yu berkata setelah mendengarkan cerita nasib buruk Lin Baochang. Xia Ziki berkata, saya berencana untuk menghasilkan uang 2 tahun lagi. Kemudian saya akan berhenti menyanyi dan pergi ke luar negeri bersama Baochang dan menemukan negara di mana tidak ada yang mengenal kita.
Ziki, saya pikir kamu harus mempertimbangkannya lagi. Bagaimanapun, kamu masih muda, dan dalam hal ini, kamu bersamaku, kamu hanyalah seorang janda. Lin Baochang tampaknya ingin menghilangkan ide Xia Ziki, lagi pula sekarang ini bukan rahasia, lebih baik mengatakan sesuatu. Itu saja, jangan katakan itu. Xia Ziki mendengar suara keras yang tidak sabar ini, bukankah kamu sudah mengatakan hal-hal yang baik? Mengapa kamu mengatakan hal-hal seperti itu? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Apa yang kita bicarakan bukanlah 1 atau 2 hari. Mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan puluhan tahun. Di hari-hari yang akan datang, kita tidak bisa membiarkan kedua mata kita terbuka lebar seumur hidup. Benar, cukup, kamu bilang aku marah. Mata Xia Ziki sedikit merah, seolah-olah dia akan menangis. Zhang Yu juga mengerang ketika dia melihat situasinya. Tampaknya situasi Lin Baochang adalah dilema bagi pasangan pria dan wanita manapun. Tetapi sebagai seorang pria, Zhang Yu juga tahu bahwa jika tidak ada seorang pun di antara pria dan wanita, mungkin tidak apa-apa dalam waktu singkat, tetapi tidak lama lagi. Guru, kemarilah, saya akan memeriksanya untuk Anda, kata Zhang Yu tiba-tiba. Begitu ucapan Zhang Yu keluar, Lin Baochang dan Xia Ziki sama-sama tercengang pada saat yang sama, sepertinya mereka tidak mengerti maksud pihak lain. Tentu saja, Zhang Yujian tahu mengapa keduanya memiliki ekspresi seperti itu, dan tersenyum, dan berkata, saya telah belajar sedikit tentang pengobatan Tiongkok. Bantu Anda untuk mengetahui denyut nadinya. Lihat apakah Anda tidak memiliki peluang terkena penyakit ini. Lin Baochang mendengar kata-katanya dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, berkata, Zhang Yu. Saya telah menemui banyak dokter untuk penyakit ini. Dan saya telah melakukan semua jenis pemeriksaan skala besar. Katakanlah seperti itu. Pada dasarnya, saya ada di setiap rumah sakit besar di Tiongkok. Di mana-mana, itu adalah diagnosis, jadi Anda tidak perlu bekerja keras. Meskipun Lin Baochang sopan, dia sebenarnya tidak percaya bahwa Zhang Yu akan menemui dokter. Sungguh lelucon. Kalau begitu pengobatan barat yang terkenal dan pengobatan Tiongkok kuno tidak bagus, Anda mungkin melihatnya. Bahkan orang bodoh pun tidak akan mempercayainya. Meskipun Xia Ziki sedikit terdiam mendengar pernyataan Zhang Yu, dia tidak menyerah untuk menemui dokter. Interupsi, sebenarnya, ada banyak dokter terkenal di dunia. Jika Anda tidak bisa melakukannya di rumah, Anda juga bisa pergi ke luar negeri untuk menemuinya. Saya akan menunggu tahun baru. Ayo pergi ke Amerika Serikat atau Eropa. Dunia ini begitu besar, pasti ada dokter terkenal yang dapat menyembuhkan penyakit Anda. Lin Baochang mendengar ini, wajahnya malu, dan berkata, Ziki. Saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi dengan saya sekarang. Saya bahkan menunjukkan kasus dan segalanya. Obatnya tidak bagus. Dan untuk pekerjaan semacam ini, saya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk pergi ke luar negeri. Tanpa alasan yang cukup, tidak mungkin untuk menyetujui saya pergi ke luar negeri. Anda tidak dapat membiarkan saya memberitahu pemimpin ini. Lalu apa yang akan saya lakukan di ketentaraan? Lihat ke atas. Kalau begitu pensiunlah. Xia Ziki mendengar ini dengan marah berkata, tentara yang rusak, apa yang harus dilakukan? Jika kamu tidak ingin menjadi seorang prajurit, bagaimana mungkin seperti ini? Ziki, kamu tidak bisa mengatakan itu. Wajah Lin Baochang sedikit tidak senang, berkata, melindungi negara dan membela negara adalah tugas setiap warga negara. Jika kamu tidak ingin menjadi seorang prajurit, maka negara dan bangsa siapa yang akan membelanya? Bukankah peremajaan nasional akan menjadi omong kosong? Kamu jarang meneriakkan slogan-slogan yang tidak berguna itu kepadaku. Xia Ziki berseru, jangan bicara tentang 1 miliar orang, satu lagi kamu tidak punya satu lagi, satu berkurang kamu satu berkurang. Dan kamu belum berkontribusi pada bangsa. Sekarang, bahkan tidak mungkin pergi ke luar negeri untuk melihat penyakit sekarang atau tidak. Jika kamu tidak pensiun, apa yang bisa kamu lakukan? Petik 2. Ziki, jangan memaksaku, oke, aku seorang perwira, pensiun tidak semudah itu. Lin Baochang tampak sedih. Tidak mudah untuk mundur. Aku tidak memaksamu Baochang. Aku mengatakan ini bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk masa depan kita dan untuk kita berdua. Apakah kamu mengerti? Kamu, hei, Lin Baochang tidak tahu harus berkata apa. Zhang Yu tidak berbicara ketika keduanya tersipu dan berwajah merah, dan berkata, mereka baik-baik saja.
Jangan bertengkar, instruktur, aku akan memeriksanya untukmu terlebih dahulu. Kamu ingin bertengkar, setelah aku memeriksa bicaranya nanti. Ketika Lin Baochang mendengar giliran ini, dia tampak terdiam. Sejujurnya, Zhang Yu tahu cara menyembuhkan, bagaimana dia merasa begitu tidak dapat diandalkan. Kamu perlu tahu bahwa menemui dokter, dua rambut putih tidak terlalu dapat diandalkan, apalagi seorang siswa sekolah menengah. Oke, biarkan Zhang Yu memeriksanya untukmu. Bahkan jika Anda melihatnya, Anda tidak dapat menjatuhkan sepotong daging pun. Meskipun Xia Ziki tidak mempercayai apa yang disebut teknik medis Zhang Yu, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa pihak lain juga adalah teman baiknya, mengatakan ia tidak pantas untuk menolak, jadi mari kita buat adegan. Lin Baochang menggelengkan kepalanya tanpa daya, hanya untuk duduk di samping Zhang Yu. Zhang Yu mengambil tikar, dan membiarkan Lin Baochang meletakkan tangannya di atas tikar, lalu meletakkan satu tangan di pembuluh darah lawan, dan kemudian dia beruntung berenang di tubuh orang lain. Setelah beberapa saat, arah meridian tubuh Lin Baochang muncul. Pikiran Zhang Yu. Zhang Yu memeriksanya dengan sangat hati-hati, dan Zenqi juga berbalik dalam lesi Lin Baochang untuk waktu yang lama. Saya harus mengatakan bahwa situasi pihak lain lebih buruk dari yang saya kira. Ketika Lin Baochang melihat keseriusan Zhang Yu, dia tiba-tiba merasa sedikit lucu. Tetapi begitu dia tersenyum, dia menghilang di bawah mata putih Xia Ziki, hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak lagi menunjukkan bentuk yang aneh. Setelah waktu yang lama, Zhang Yu menarik tangannya. Ketika Xia Ziki melihat ini, meskipun dia tahu bahwa hatinya terasa tidak dapat diandalkan, dia masih berkata dengan acuh tak acuh, "Zhang Yu, bagaimana?" "Yah, ini lebih buruk dari yang kukira." Ketika Lin Baochang mendengarnya, dia memutar matanya. Apa yang terjadi padanya adalah yang paling jelas baginya yang telah melewati banyak rumah sakit besar. Zhang Yu sekarang memandangnya sebagai dokter Mongolia. Bisakah kamu menemui dokter? Lalu apa yang dilakukan dokter? Jika bukan karena hubungan yang lebih baik, dia pasti sudah pergi. Meskipun Xia Ziki juga merasa bahwa Zhang Yu agak tidak dapat diandalkan, tidak peduli apa, ketika dia mendengar pihak lain mengatakannya, dia masih merasa sedih. Tetapi situasi instruktur itu buruk. Tidak seburuk itu sampai tidak dapat disembuhkan. Kalimat Zhang Yu berikutnya dapat dikatakan membuat keduanya tercengang pada saat yang sama. Zhang Yu, apakah kamu berbicara tentang penyakit Baochang, dan masih memiliki harapan?" Xia Ziki buru-buru bertanya. Lin Baochang ini adalah tatapan yang mencurigakan. Meskipun dia juga ingin menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi Zhang Yu berkata bahwa itu terlalu tidak dapat diandalkan. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Saya masih punya harapan. Masalah utama bagi instruktur sekarang adalah salah satu dari mereka terjatuh dan yang lainnya tertinggal. Meskipun meridian yang tersisa rusak parah dan setengah lumpuh, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi masih ada jalan." Begitu Zhang Yu mengatakan ini, Xia Ziki dan Lin Baochang terkejut. Belum lagi betapa terkejutnya apa yang dikatakan Zhang Yu. Lin Baochang lah yang memberitahu Zhang Yu tentang penyakitnya, tetapi dia tidak memberitahu Zhang Yu apa yang terjadi. Namun, Zhang Yu benar-benar dapat mengatakan apa yang sedang dilakukan Lin Baochang saat ini, yang harus dikatakan, membuat keduanya tidak percaya. "Ziki, apakah kamu memberitahu Zhang Yu situasiku sebelumnya?" Lin Baochang menatap Xia Ziki dengan heran. Setelah mendengar kata-kata itu, Xia Ziki berkata, "Jika aku memberitahu dia sebelumnya, apalagi yang aku minta dia lakukan? Aku tidak mengatakan apa-apa sama sekali." Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Zhang Yu dan berkata, "Zhang Yu, kamu benar-benar apakah kamu memeriksa Baochang? Kamu pikir aku bercanda denganmu?" Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Aku seorang dokter suci, aku tahu apa yang terjadi dengan denyut nadi. Oleh instruktur, kamu memiliki tukak lambung yang parah sekarang. Jika kamu tidak mengobatinya, jangan katakan kemampuan itu, kamu memiliki cukup untuk minum sepanci masalah perut sendirian." Petik 2. Begitu Zhang Yu mengatakan ini, Lin Baochang benar-benar tercengang. Untuk mengetahui bahwa dia memiliki tukak lambung yang serius, dia tidak memberitahu Xia Ziki. Zhang Yu bahkan tahu ini. Apakah orang lain benar-benar dokter dewa? Bukan dokter Mongolia. Xia Ziki melihat bagaimana penampilan Lin Baochang, dan dia tahu Zhang Yu benar. Kalau tidak, orang lain tidak dapat memiliki ekspresi dewa. Kemudian ekspresi kegembiraan buru-buru berkata,
Zhang Yu. Bisakah Anda benar-benar menyembuhkan Bao Chang? Sembuhkan, Zhang Yu mengerang, dan berkata, aku khawatir agak sulit untuk disembuhkan. Tetapi, kemampuan pria dapat dipulihkan. Apakah kamu yakin tidak bercanda? Xia Ziki terkejut. Kalian semua akan mati. Bagaimana aku bisa bercanda dengan kalian? Kemampuan pria dapat dipulihkan. Tetapi jika kamu ingin memiliki anak, mungkin butuh beberapa tahun, dan itu tergantung pada perawatannya. Ini tidak dapat kujamin. Jadi, kamu harus siap secara mental untuk seumur hidup tanpa anak. Ya Tuhan, Xia Ziki menutup mulutnya dengan kedua tangan, dan dia terkejut dengan senangnya. Lin Baochang terkejut ketika mendengar ini. Dapat dikatakan bahwa apa yang ingin dia dengar selama bertahun-tahun ini adalah apa yang dikatakan Zhang Yu. Meskipun akal sehat mengatakan kepadanya, sungguh lelucon. Itu adalah seorang siswa sekolah menengah yang mengatakan ini, tetapi dia tidak dapat mempercayainya. Tetapi tidak mungkin, orang-orang yang terburu-buru untuk mendapatkan perawatan medis, dan orang-orang yang belum sakit parah, tidak dapat merasakan perasaan itu. Ini seperti orang yang tenggelam dan sedotan, meskipun harapannya tipis, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Zhang Yu. Kapan kamu bisa mengobati Bao Chang? Bagi Xia Ziki, dia paling khawatir tentang ini. Belum dalam waktu dekat, penyakitnya bukan masalah sepele. Aku perlu membuat beberapa persiapan. Butuh setidaknya 1 atau 2 bulan untuk mempersiapkannya. Dan beberapa bahan khusus diperlukan, kamu harus menanganinya sendiri. Bahan apa yang kau katakan? Selama kau bisa menyembuhkan penyakit Bao Chang, aku akan mencoba mencari bahan apapun. Xia Ziki berkata dengan cemas. Aku butuh banyak mobil sungai ungu segar. Mobil sungai ungu. Xia Ziki mendengar sepatah kata. Setelah memikirkannya, sepertinya aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Maksudmu, plasenta? Lin Baochang sepertinya tahu sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, Zhang Yu mengangguk dan berkata, mobil sungai ungu tidak mudah dibuat. Dan itu tidak boleh segar, semakin segar. Kau harus mencari tahu sendiri. Aku akan mengatakan sekali lagi, mobil sungai ungu adalah obatnya. Instruktur diperlukan untuk penyakit ini dan tidak dapat digantikan. Berapa biayanya? Xia Ziki bertanya. Tentu saja, semakin banyak, semakin baik. Biarkan aku memberitahumu ini, semakin banyak mobil sungai ungu, semakin segar, semakin cepat pengobatannya, dan semakin baik efek pengobatannya. Sekarang kau mengerti. Xia Ziki mengangguk dan berkata, begitu. Kalau begitu aku akan mencari cara. Seorang temanku adalah Direktur Departemen Kebidanan dan Ginekologi kota kita. Aku memberitahunya tentang hubungan antar manusia dan menghabiskan lebih banyak uang. Aku yakin masalahnya seharusnya kecil. Zhang Yu, apa yang bisa kulakukan? Lin Baochang menyela. Kamu, pada tahap ini terutama mengobati penyakit. Tetapi kamu mengobati masalah perut terlebih dahulu. Zhang Yu menoleh ke Lin Baochang dan berkata, Instruktur. Aku tidak bercanda, sakit makmu sudah sangat parah, dan seharusnya sudah ada apakah ada muntah. Lin Baochang mendengar kata-kata itu sejenak sebelum menyadari bahwa dia masih sakit perut. Menganggukkan kepalanya dan berkata, aku pernah mengalaminya sekali atau 2 kali. Tetapi minumlah obat saja, aku tidak terlalu peduli. Hematemesis bukanlah masalah sepele, kamu akan segera mengalami perforasi, atau bahkan menjadi kanker, tidak peduli apapun. Kamu tahu, penyakit besar dimulai dari penyakit kecil. Lalu, apa yang harus dilakukan? Xia Ziki mendengar kata-kata itu dan panik lagi. Terburu-buru, kalau tidak, obati dulu masalah perutnya. Tunggu sampai masalah perutnya sembuh sebelum mengobati yang lain. Namun, sulit untuk mengobati penyakit perut. Itu waktu yang lama, jadi tidak akan menunda saya untuk mengobati penyakit itu, kan? Sebenarnya, alasan mengapa penyakit perut Lin Baochang berkembang menjadi keadaan saat ini ada hubungannya dengan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Dia memiliki masalah perut yang disebabkan oleh penyakit pria itu, jadi jika dia bisa berobat, tentu saja, dia ingin menyembuhkan penyakit itu terlebih dahulu, dan sisanya akan lebih buruk. Zhang Yu tampaknya tahu sedikit tentang keinginan Lin Baochang dan tersenyum. Sebenarnya, kedua penyakit ini dapat diobati bersama, tetapi butuh waktu tertentu, dan jangan beristirahat sepenuhnya. Saya pikir begitu. Instruktur mengambil waktu beberapa hari ini. Pergi ke rumah sakit untuk memeriksa perut, dapatkan kasusnya kembali. Kemudian ajukan cuti sakit dari tentara.
Yang terbaik adalah mengambil liburan besar, saya pikir itu harus hampir 2 atau 3 bulan kemudian. Begitu Shiaziki mendengarnya, dia bisa memerintah bersama, dan dia senang dan sibuk. Ide Zhang Yu bagus. Bukankah seharusnya sulit bagimu untuk kembali mengambil cuti sakit? Tidak sulit. Kalau begitu saya akan memeriksanya besok. Ajukan cuti setelah tahun baru. Jangan besok, ini hari yang panjang dan malam, saya pikir kita akan pergi sebentar lagi. Shiaziki bergegas. Lin Baochang mendengar senyum pahit, tetapi mengingat bahwa orang lain juga untuk dirinya sendiri, dia mengangguk dan berkata, "Oke. Saya semua mendengarkan Anda." Shiaziki dan Lin Baochang menyusul dan berencana pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Zhang Yu juga harus menyiapkan beberapa hal. Dia membutuhkan kunci rumah Shiaziki dan mengatakan kepadanya bahwa selama perawatan Lin Baochang, rumah itu akan digunakan untuk dia tidak bisa memberikan kunci kepada orang lain untuk mengobati penyakitnya. Tidak seorang pun kecuali Lin Baochang yang bisa datang untuk tinggal, dan Shiaziki setuju. Lain kali, mereka semua sibuk. Karena Yu Meixiu akan pulang, Zhang Yu tidak bisa bekerja untuk Shiaziki untuk waktu yang lama. Itu hanya dapat dilakukan dengan cepat, dan hanya dalam waktu setengah hari, semua alat untuk mengobati penyakit disiapkan dengan benar. Zhang Yu membawa barang-barang kembali ke rumah Shiaziki lagi, membersihkan kamar, dan bersiap untuk persiapan obat efek khusus. Shiaziki dan Lin Baochang butuh waktu lama untuk menyelesaikan pemeriksaan. Ketika keduanya kembali ke rumah, mereka menemukan bahwa kamar tidur yang awalnya rapi telah disiksa oleh Zhang Yu. Itu tidak dapat dikenali, yang membuat mereka berdua menangis dan tertawa. Tentu saja, Zhang Yu tidak dapat menjelaskan alasannya kepada mereka berdua, karena kedua kata itu tidak jelas. Namun, sebelum Zhang Yu pergi, dia membantu Lin Baochang melakukan akupuntur sederhana, dan kemudian menyiapkan beberapa obat-obatan Tiongkok, sehingga Shiaziki dan yang lainnya dapat memasak sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri dan memberi Lin Baochang minum. Sedangkan untuk mobil Sungai Ungu, setelah menunggu Lin Baochang untuk cuti sakitnya, dia dapat mulai mempersiapkannya. Ketika Zhang Yu sibuk dengan keduanya, itu hanya beberapa hari setelah festival musim semi. Yu Meixiu juga naik kereta untuk pulang sebelum festival. Setelah menerima telepon, Zhang Yu secara alami pergi ke stasiun untuk menyambut ibunya. Namun, ketika Zhang Yu sudah menjadi pusat perhatian orang banyak, Yu Meixiu sangat senang. Anda harus tahu bahwa ibunya sekarang adalah orang yang berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Dan ini tidak hanya tercermin dalam pakaian dan aksesoris rambutnya. Dapat dikatakan bahwa temperamen keseluruhannya sama sekali bukan orang yang sama dengan temperamen sebelumnya. Yu Meixiu juga sangat senang melihat Zhang Yu. Meskipun keduanya bertemu di Beijing beberapa hari yang lalu, karena dia akan mempersiapkan pertunjukan kelulusan pada saat itu, dia mengatakan dia tidak punya waktu untuk makan bersama Zhang Yu. Tetapi sekarang setelah dia menghitung semua pelajarannya, dia akhirnya dapat bersantai dan melihat putranya menjemputnya sendiri, tentu saja sangat senang. Dalam beberapa hari ke depan, ibu dan anak Zhang Yu akan menyiapkan barang-barang tahun baru dan mempersiapkan tahun baru. Karena teman-teman sekelas Yu Meixiu akan mengunjungi kota Donghai setelah tahun ini, dia juga memulai mode sibuk dan membersihkan bagian dalam dan luar rumah-rumah baru dan lama. Zhang Yu awalnya berpikir bahwa dia tidak punya apa-apa lagi tahun lalu, tetapi ada banyak orang yang datang untuk memberikan hadiah. Sebenarnya, pada festival musim semi tahun-tahun sebelumnya, ada banyak orang yang ingin datang untuk memberikan hadiah kepada Zhang Yu, tetapi karena kebanyakan orang tidak dapat menemukan di mana rumah Zhang Yu, sebagian besar hadiah ditolak oleh Zhang Yu melalui telepon. Namun, kelompok yang memberikan hadiah kepada Zhang Yu tahun ini lebih istimewa dari sebelumnya. Pada dasarnya teman-teman sekelasnya, yang lebih memalukan baginya adalah teman-teman sekelas ini tahu di mana rumah Zhang Yu, dan mereka juga membawa orang tua mereka, yang membuat Zhang Yu sulit untuk menolak. Banyak teman sekelas saya telah menyelidiki nada bicara Zhang Yu dan mengatakan bahwa mereka sedang mengunjungi rumah tersebut. Namun, Zhang Yu kebetulan sedang sibuk dengan urusan Shiaziki. Benar-benar tidak ada waktu, jadi mereka disingkirkan. Meskipun para siswa di kelas tidak dapat memaksa Zhang Yu untuk melakukan apapun, orang tua mereka tidak menyerah untuk menyenangkan Zhang Yu. Awalnya mereka mengira itu karena pihak lain tidak menganggap ketulusan mereka cukup, dan mereka menggantinya dengan hadiah yang lebih baik, dan kali ini mereka menelepon secara langsung untuk meminta kunjungan. Zhang Yu sedikit malu.
Bagaimana bisa orang-orang ini adalah orang tua teman sekelas, mengatakan bahwa mereka lebih tua darinya. Jika mode kolektif diaktifkan, akan merepotkan bagi mereka untuk menolak, dan mereka hanya bisa setuju untuk menerimanya secara berkelompok. Awalnya Zhang Yu tidak tahu alasan mengapa orang tua teman sekelas mengunjunginya secara kolektif, tetapi dia menjadi lebih tahu karena dia lebih sering datang. Ternyata orang tua teman sekelas tahu bahwa setelah nilai Wu Jie meningkat secara signifikan, mereka tampaknya telah menemukan benua baru secara kolektif, dan menaruh harapan anak-anak mereka untuk memengaruhi universitas bergengsi pada Zhang Yu, membuatnya sedikit menangis. Meskipun Zhang Yu sebelumnya telah meyakinkan teman-teman sekelasnya, dia akan menyiapkan garis besar ulasan yang disiapkan dengan hati-hati untuk semua orang di kelas, dan memastikan garis skor minimum. Menurutnya, ketulusan ini sudah cukup, dia tidak tahan lagi. Anda tidak dapat memperlakukan semua orang di kelas Anda sebagai teman baik Anda. Saya punya terlalu banyak teman. Tetapi orang tua teman sekelas Zhang Yu tidak sama dengan anak-anak mereka sendiri. Dari sudut pandang orang-orang ini di masyarakat, jika orang tidak mendapatkan manfaat praktis apapun, dan mengapa mereka membantu anak-anak mereka, masyarakat ini tidak memiliki kontribusi yang tidak dapat dijelaskan, dan pasti memungkinkan untuk lebih dekat dengan hubungan setiap orang. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa mereka yang telah dibantu oleh Zhang Yu sebenarnya memiliki hubungan pribadi yang lebih baik dengan Zhang Yu di sekolah. Terus terang, itu adalah pengikut dan pihak yang sudah meninggal Zhang Yu. Tetapi ketika anak-anak dari keluarga mereka sendiri bertanya, mereka tahu bahwa dengan teman sekelas Zhang Yu yang biasa, adalah normal bagi Zhang Yu untuk diperlakukan berbeda dalam kondisi yang sama. Mengenai berapa banyak poin yang dapat ditingkatkan Zhang Yu, semuanya adalah janji lisan. Awal sekolah adalah fase sprint semester ketiga. Ujian masuk perguruan tinggi adalah sekejap mata. Pada akhirnya, jika mereka yang memiliki hubungan baik dengan Zhang Yu telah mengambil 985.211, maka sisa tes ini hancur, tidak menangis. Tidak ada tempat untuk menangis. Jadi dari sudut manapun, orang tua siswa ini berpikir bahwa mereka harus membiarkan anak-anak mereka memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Yu, setidaknya mereka harus akrab, atau mereka akhirnya akan kehilangan anak-anak mereka sendiri. Tetapi membiarkan orang tua yang sudah tua ini mengambil kentut telanjang Zhang Yu, mereka masih merasa agak tidak wajar. Tetapi ibu Zhang Yu, Yu Meixiu, juga ada di rumah. Orang tua teman sekelas ini mengambil foto pantat Yu Meixiu, dan Zhang Yu juga dibawa ke langit. Tentu saja, konten intinya juga sangat jelas. Hampir semua mempercayakan Zhang Yu dengan masalah belajar anak-anaknya, membuat Zhang Yu sangat terdiam. Awalnya, Yu Meixiu tidak tahu apa yang terjadi, dan tahun baru hampir sama seperti biasanya. Mengapa begitu banyak orang tua siswa datang mengunjungi saya tiba-tiba? Tetapi ketika saya berbicara dan tertawa lebih banyak dengan orang-orang ini, saya secara bertahap mendengar situasi umum. Setelah orang tua Jiang Huan, yaitu Tian Huijuan, datang mengunjunginya, dia memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang keseluruhan cerita. Ternyata putranya melakukan hal yang aneh. Namun, Yu Meixiu juga sedikit kesal, karena dia dan Tian Huijuan adalah tetangga yang tumbuh dewasa. Mereka memiliki hubungan pribadi yang sangat baik di masa kecil. Karena Zhang Yu dapat membantu orang lain meningkatkan prestasi akademis mereka, mengapa tidak membantu Jiang Huan juga meningkatkan prestasi akademisnya, membuatnya sangat tidak tahu malu di depan teman-temannya. Zhang Yu disalahkan oleh Yu Meixiu di depan orang tua Jiang Huan. Tetapi ini bukan untuk menyalahkan Zhang Yu. Anak yang disebut panggilan makan lebih banyak susu. Meskipun ibu Jiang Huan dan ibunya adalah saudara perempuan di masa kecil, dia biasanya menghabiskan lebih sedikit waktu dengan Jiang Huan di sekolah. Ditambah kepribadian orang lain sayangnya, tentu saja dia bukan pilihan pertama yang dia bantu. Namun, untuk membuat ibunya merasa sedikit malu, Zhang Yu juga menepuk pantatnya untuk menjamin bahwa prestasi akademis Jiang Huan akan meningkat semester depan dan dia akan membuka kompor kecil untuknya sendiri, yang pasti akan membuat ibunya senang. Setelah mendengar jaminan pribadi Zhang Yu, tentu saja Tian Tianjuan dan Jiang Huan tersenyum. Bagaimanapun, janji Zhang Yu adalah suara yang merdu. Ini adalah perhatian khusus untuk membuka kompor kecil. Itu pasti diperlakukan berbeda dari yang lain. Ini benar-benar berita yang luar biasa bagi Jiang Huan. Pada tahap ini beberapa tahun yang lalu, orang-orang dari keluarga Zhang Yu tampaknya berjalan-jalan.
Orang tua Wu Jie juga mengunjungi rumah Zhang Yu. Dibandingkan dengan yang lain di kelas, rasa terima kasih orang tua Wu Jie kepada Zhang Yu bahkan lebih sulit untuk dikatakan. Anda harus tahu bahwa orang tua dari beberapa orang pada dasarnya telah menyerah kepada mereka sebelumnya. Bahkan jika Zhang Yu membantu beberapa orang untuk membuat pelajaran, orang tua mereka tidak keberatan. Sebenarnya, orang tua dari orang tua Wu Jie pada saat itu sangat sederhana. Mereka hanya ingin agar anak-anak dalam keluarga memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Yu. Siapa yang tahu bahwa rencana Zhang Yu untuk membuat pelajaran ini telah memungkinkan beberapa orang untuk menciptakan keajaiban dalam ujian akhir yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh seluruh keluarga. Bagi orang tua Wu Jie, itu adalah kontradiksi antara memilih universitas atau perguruan tinggi burung pegar. Tetapi situasinya sangat berbeda sekarang, membiarkan beberapa orang harus menghadapinya sekaligus, adalah membiarkan anak-anak mendapatkan pilihan 1-2 atau 198 yang lebih baik. Dulu tidak terbayangkan, Zhang Yu, tokoh utama, secara alami menjadi objek rasa terima kasih dari beberapa orang tua. Meskipun mereka semua tahu bahwa rumah Zhang Yu bukanlah uang yang buruk, mereka telah menyiapkan hadiah besar dan bahkan mengunjungi seluruh keluarga. Hadapi orang tua dari teman baik, Zhang Yu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka telah menjamin bahwa semester berikutnya akan mengawasi belajar semua orang, dan mereka akan membiarkan mereka mendapat nilai bagus, yang akan membuat orang tua Wu Jie senang. Sulit untuk mengusir semua orang tua dan wali murid yang berkunjung setahun yang lalu, tetapi ibu dan anak Zhang Yu khawatir tentang barang-barang tahun baru di ruangan ini. Zhang Yu akhirnya membawa hadiah-hadiah ini ke panti jompo kota atas saran Yu Meixiu, dan menyampaikan belasungkawa kepada orang tua yang kesepian itu. Dengan semua barang ini beres, waktunya juga telah mencapai usia 30. Ibu dan anak Zhang Yu akhirnya dapat memiliki tahun yang baik. Meskipun hanya ada 2 ibu dan anak dalam keluarga, Zhang Yu masih memasak sendiri dan dengan hati-hati menyiapkan makan malam, dan ibu dan anak itu makan malam tahun baru bersama. Keterampilan memasak Zhang Yu tidak disebutkan, dan Yu Meixiu yang makan tidak mau bergerak pada akhirnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyalahkan Zhang Yu karena membuat semuanya terlalu lezat, dan membuat Zhang Yu terlalu menangis dan tertawa. Gala festival musim semi yang sangat dinantikan masih sesuai jadwal. Meskipun reputasi pesta ini tidak sebaik 1 tahun, setelah beberapa dekade evolusi, Gala festival musim semi telah berevolusi dari sebuah pesta menjadi komponen festival musim semi. Efek yang sebenarnya, Gala festival musim semi mungkin tidak membawa apa-apa, tetapi itu sama sekali tidak mungkin tanpa gala festival musim semi. Zhang Yu masih melihat banyak wajah lama di panggung gala festival musim semi, dan Jiang Chengxuan dan Zhong Jialan keduanya muncul di panggung gala festival musim semi. Hanya saja tidak satu pun dari mereka menyanyikan karya Zhang Yu. Mereka dirancang khusus untuk gala festival musim semi oleh perusahaan. Faktanya, bukan berarti Bai Ying tidak menghubungi Zhang Yu bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana mengatakan bahwa gala festival musim semi adalah salah satu pertunjukan tahunan terpenting di Tiongkok. Bahkan perusahaan hiburan di tingkat hiburan global ini sangat mementingkan bermain untuk artis bintang perusahaan mereka sendiri. Kesempatan untuk eksis. Jika Anda dapat meluncurkan lagu yang kuat yang akan menjadi lagu pop tahunan setelah festival, paparan semacam itu akan menjadi peluang emas bagi perusahaan dan bintang manapun, tetapi Zhang Yu tidak tertarik dengan semua ini. Menurut pendapat Zhang Yu, malam festival musim semi telah menjadi berbeda dari masa lalu. Jumlah aktor hampir tidak jelas. Jumlah penari hampir di atas panggung. Rekaman setiap pertunjukan sering dan cepat diganti. Wajah aktor hampir tidak terlihat. Menurut pendapat Zhang Yu, panggung gala festival musim semi tidak lagi cocok sebagai tempat untuk merekomendasikan lagu-lagu baru dan karya-karya baru. Tidak peduli lagu bagus apa yang dimainkan, itu tidak akan membangkitkan minat penonton, karena efek panggung yang berantakan telah merusak keindahan musik yang melekat, secara paksa mendorong lagu, tetapi menyia-nyiakan lagu yang bagus dengan sia-sia. Itulah sebabnya Zhang Yu tidak apa yang membangkitkan minat. Namun, meskipun Zhang Yu tidak menulis lagu untuk gala festival musim semi sendirian, 3 lagu baru tahunannya dipilih untuk gala festival musim semi. Namun, ketiga lagu ini digunakan sebagai lagu baru yang mewakili tahun ini dan ditusuk. Bentuknya hanya disikat untuk makna murni. Namun demikian, ketika Yu Meixiu melihat lagu putranya sendiri, dia tidak bisa lebih bahagia, membuat suara TV sedikit lebih keras lagi. Namun,
Saat gala festival musim semi berlangsung, petasan secara bertahap keluar dari jendela, dan dengan peningkatannya, secara bertahap mulai memengaruhi menonton TV. Zhang Yu masih tidak membeli petasan, tetapi ini tidak menunda ibu dan anak itu menonton pertunjukan kembang api di atas jendela. Harus saya katakan bahwa lantai rumah Zhang Yu adalah yang paling cocok untuk melihat kembang api melalui jendela. Dengan kata lain, Anda dapat melihat momen terindah saat kembang api meledak. 12:1. Zhang Yuke mengatur Yu Meixiu untuk duduk tegak, diikuti dengan berlutut dengan khidmat untuk memberi ibunya sebuah asteris untuk membayar tahun baru. Yu Meixiu juga menyiapkan sebuah amplop merah besar dan menyerahkannya kepada bayi laki-lakinya sambil tersenyum. Baginya, hal yang paling beruntung dalam hidupnya adalah memiliki seorang putra seperti Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu adalah satu-satunya yang dimilikinya. Akan tetapi, pada waktu berikutnya, ibu dan anak itu kembali mengaktifkan mode sibuk, terutama Zhang Yu, yang meneleponnya untuk tahun baru, terlalu sibuk untuk mengangkatnya, satu demi satu, dan mereka terus-menerus menelepon. Pada akhirnya, Zhang Yu hanya bisa mematikan telepon. Mari kita bicarakan hal itu setelah fajar. Akan tetapi, setelah fajar, Wu Jie pergi ke rumah Zhang Yu. Salah satunya adalah bergegas ke Yu Meixiu untuk merayakan tahun baru, dan kemudian mencari Zhang Yu untuk bermain game. Dengan cara ini, Zhang Yu hanya bisa menjawab telepon di satu sisi, dan berurusan dengan teman-teman yang menyebut dirinya tahun baru, sementara membawa Wu Jie beberapa orang untuk membunuh kuartet di kafe internet, jarang bersenang-senang. Beberapa hari kemudian, teman sekelas Yu Meixiu berkunjung. Ibu dan anak Zhang Yu adalah tuan tanah, dan tentu saja mereka harus melakukan yang terbaik. Tetapi yang mengejutkan Zhang Yu adalah bahwa selain 3 wanita Guan Xiaoyan, Tian Jing, dan Song Yan, ada juga satu orang, Si Hong. Zhang Yu tahu ekspresi Yu Meixiu, dan sepertinya kunjungan Si Hong bukanlah acara yang direncanakan. Zhang Yu juga mengerti bahwa Si Hong seharusnya sangat menarik bagi ibunya. Kalau tidak, sebagai seorang guru, mengunjungi rumah siswa selama tahun baru tampaknya agak aneh. Untungnya, Si Hong sekarang ada di hati Zhang Yu dan masih dalam masa pengamatan. Itu bukan suka atau tidak suka. Mengenai apakah akan menambah poin atau mengurangi poin pada akhirnya, itu tergantung pada apakah pihak lain dapat menambahkan lebih banyak poin kesan di hatinya sendiri. Namun, hal pertama yang dilakukan Si Hong adalah mengejutkan Zhang Yu, dan itu adalah pilihan yang bagus. Karena Si Hong menyiapkan hadiah yang indah untuk Yu Meixiu, itu sebenarnya adalah pakaian wanita yang murni buatan tangan. Dan yang lebih penting, desainnya cukup bagus, tidak peduli itu gaya, bahan desain, dianggap orisinalitas, dapat dilihat bahwa banyak pekerjaan yang benar-benar telah dilakukan. Ini pasti akan membuat wanita di sekitarnya tidak iri. Bagaimanapun, bagi wanita, dapat menggunakan satu set pakaian yang berbeda dari yang lain adalah hal yang sangat membahagiakan. Meskipun beberapa orang dapat mendesain pakaian, jika Anda dapat mendesain satu set, tampaknya Si Hong memiliki pakaian dengan kualitas ini, tetapi saya khawatir keterampilan saya terbatas. Zhang Yu dapat melihat bahwa meskipun Yu Meixiu mengeluh beberapa patah kata di mulutnya, dia dapat mengatakan bahwa dia masih sangat menyukai gaun itu. Tampaknya guru Hong ini tidak hanya memiliki kemungkinan menambah poin di hatinya, tetapi juga kemungkinan menambah poin di hati ibunya. Meskipun sekarang dikatakan bahwa keduanya memiliki kemungkinan untuk menindaklanjuti, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Tetapi Zhang Yu juga melihat bahwa Si Hong jelas merupakan pria yang sabar dan bijaksana. Adapun sisanya, hanya waktu yang akan menjawab. Dalam beberapa hari berikutnya, ibu dan anak Zhang Yu menjadi timur, dan membawa Si Hong dengan beberapa orang untuk bermain di batas atas Laut Cina untuk sementara waktu. Karena Bai Ying akan pergi ke Asia Tenggara setelah Tahun Baru Cina, Zhang Yu mengirim beberapa orang dari Si Hong, dan kemudian pergi ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam pesta perpisahan Bai Ying. Awalnya, Yu Meixiu juga harus pergi ke Beijing untuk mengirim Bai Ying, tetapi sepupu Zhang Yu, Xia, akan mengadakan upacara pertunangan tahun depan. Yu Meixiu, sebagai bibi pro, tentu saja akan menghadiri upacara tersebut. Pada akhirnya, hanya mungkin untuk mempercayakan Zhang Yu untuk mewakili Bai Ying atas namanya. Zhang Yu tiba di ibu kota dengan kereta api. Karena bulan pertama belum muncul, tahun baru ibu kota belum berlalu. Namun, setelah Zhang Yu keluar dari mobil, dia tidak terburu-buru untuk menemui Bai Ying,
tetapi pertama-tama pergi untuk melihat bagaimana rumahnya di Beijing didekorasi. Meskipun dekorasi rumah Zhang Yu diserahkan kepada Mao Suetong untuk pengawasan penuh, setelah desainer memasuki rumah, keduanya masih berkomunikasi selama renovasi. Bagaimana mengatakan rumah ini, itu akan menjadi tempat ibu dan anak Zhang Yu menetap di Beijing di masa depan. Tentu saja, masalah dekorasi tidak mungkin. Namun, Zhang Yuping selalu berkomunikasi dengan desainer dalam video dan datang ke lapangan untuk pertama kalinya. Mengetahui bahwa Zhang Yu telah tiba di ibu kota, Mao Suetong meninggalkan semuanya dan berlari untuk menemuinya. Ketika keduanya datang ke rumah Hong Yue House bersama, sudah ada seseorang yang menunggu di sini lebih awal, dengan sedikit kegembiraan pada saat yang sama. Orang ini adalah desainer yang bertanggung jawab untuk mendekorasi rumah Zhang Yu, Fan Jun. Fan Jun adalah seorang mahasiswa berbakat yang lulus dari perguruan tinggi desain domestik yang terkenal. Di dunia desain Beijing, meskipun itu bukan seorang yang timpang dan mengejutkan, tetapi di antara generasi muda, ia sudah menjadi desainer terkenal dengan reputasi yang hebat.